Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan harian hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau melindungi kami, memberi kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, berikan damai dan terang daripada-Mu, agar kami boleh memahaminya. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan seorang anak yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Sudah dinasihati orang tuanya, sudah diingatkan, sudah diberi kesempatan berulang kali, tapi dia tetap mengulanginya. Kalau kita menyaksikannya, seseorang yang demikian, mungkin pada suatu titik kita akan berkata, sudah cukup, biarkan saja dia, biar dia tahu sendiri nanti apa akibatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita jujur, kadang kita juga hidup seperti anak yang mengulangi kesalahan tadi. Kita sering jatuh di kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Namun disinilah kita melihat perbedaan hati manusia dengan hati Tuhan. Kalau manusia bisa saja lelah, bosan, menyerah, lalu membiarkan. Sedangkan Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap bertindak meskipun kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Itulah yang terjadi di dalam nas kita hari ini. Israel gagal berkali-kali. Mereka melupakan Allah, mengejar ilah-ilah asing, dan akhirnya mereka menerima akibatnya. Mungkin kita berpikir, ya mereka cocok dibiarkan. Tapi Allah tidak membiarkan mereka. Di awal ayat ini kita bisa lihat ada kata tetapi. Allah membangkitkan para hakim bukan karena Israel sudah bertobat, bukan karena mereka layak, tetapi karena Allah bergerak, mendengar rintihan, mendengar jeritan sakit dari mereka. Dia tidak menunggu umatnya menjadi sempurna dulu. Dia tidak berkata, kalian berubah dulu baru saya tolong. Tetapi di tengah ketidaksetiaan mereka, di tengah kegagalan mereka yang berulang-ulang, Tuhan tetap bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita juga hidup dalam siklus yang sama. Seperti lingkaran setan yang tidak bisa diputus. Kita tahu apa yang benar, tapi kita tetap jatuh dan melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berjanji kita mau berubah, tapi kita tetap mengulang-ulang kesalahan yang sama. Lalu ketika kita menerima konsekuensi dari tindakan kita, mungkin kita merasa, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin Tuhan pun sudah lelah dengan saya. Mungkin Tuhan sudah muak melihat kesalahan saya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia melihat, dia peduli, dan dia bertindak. Allah bertindak bukan karena kita layak, tapi karena dia penuh dengan belas kasih. Maka sama seperti Allah membangkitkan hakim di tengah keterpurukan Israel, Allah pun sedang bekerja di tengah keterpurukan kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui keadaan yang tidak kita duga, melalui rohnya yang tidak pernah pergi meninggalkan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kasih karunia Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami, meskipun kami jatuh ke dalam kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami mensyukuri kasih karunia itu, mampukan kami meninggalkan keberdosaan kami, agar kami boleh bersukacita, boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan aktivitas kami satu hari ini. Segala sesuatu yang akan kami kerjakan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang kiranya memberkatinya, menjauhkan kami dari mara bahaya, agar kami boleh senantiasa bersukacita.
Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ampunkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.